Tidak akan ada dulu kalau tidak ada sekarang. Dan tidak ada sekarang kalau tidak ada dulu. Tidak ada hilir kalau tidak ada hulu. Maka kita sebagai manusia, sebagai generasi muda, sebagai khalifatul fil ard, maka harus selalu dan senantiasa mencontoh dan berkiblat pada masa lalu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi bareng kita, ada Om Ho, ada Mas D. Ya. Kita masih berada di plat E. Iya. Khususnya di kota Cirebon, dan pada kesempatan kali ini kita sangat senang ya Om, Iya. sangat bersyukur karena bisa mengunjungi sebuah situs keraton yang masih berdiri di Iya. Jawa. Iya, ini kita berada di Keraton Kanoman Cirebon. Ya. Sebelum nanti kita mengeksplor dan melihat lebih dalam ke areal dalam, ada baiknya untuk Sobat Javanika, untuk teman-teman semua pemirsa, kalau yang mungkin bertanya di mana ini subtitlenya, bisa klik di CC. Iya. Oh ya, ada close, ya sekarang ya. Iya. Close caption, nanti bisa keluar di situ, dan kita OTW juga nanti ada subtitle dalam bahasa Inggris. Mantap. Ya, dalam perjalanan ini kita juga mematuhi protokoler COVID-19 5M, salah satunya tadi memakai masker dan setiap 4 jam sekali kita ganti, ya Mas D ya. Ya. Terus kita juga tes swab juga. Swab, sebelum kita kesini. bawa semprotan kemana-mana. Ya, hand sanitizer kita semprot-semprot biar kita nyaman, aman, dan menjaga imunitas. Kita juga makan-makan kuliner yang ada di Cirebon tentunya. Dan yang enak-enak. Iya, tadi tahu gejrot lagi aku, Tahu Mas. gejrot, apalagi empal gentong, Kita yang belum nyoba nasi jamblang, mie koclok. mie kocok juga. Banyak momennya. Oke. Ini sudah kita bahas dan kita sudah mulai diperizinkan untuk masuk. Visanya sudah oke. Jadi sebelum kita masuk, kalau di keraton memang kita harus mematuhi step by stepnya, Mas. Oke. Ya jelas tidak bisa kita random gitu. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Ini mau kemana, dan cerita yang disampaikan itu juga saya harus mengikuti kaidah-kaidahnya, kajian-kajiannya juga, yang boleh, yang mana yang tidak, yang mana. Baik. Ya. Mungkin pertama langsung kamera full kita sekarang. Kita kemana dulu? Kita ke paling depan dahulu. Oke, kita ke sini ya. Jadi sekilas di sini ini jelas kalau kita mau masuk, kita memasuki gerbang, Mas D, Sobat Javanika. Dan bentuknya ini kan seperti gerbang Gapura Candi Bentar ya, yang hampir sama kanan dan kiri. Dan ini disebutnya dengan lawang syahadat. Lawang syahadat. Iya. Ada kaitannya dengan syahadat itu sendiri? Iya, karena sebelum masuk sarankan atau kita diwajibkan itu mempercayai atau mengakui tauhid dulu sesuai dengan arahan tauhid. Yang mana bersaksi bahwa Tuhan dan Rasulnya sesuai dengan kalimat syahadat. Dan ini sebenarnya ada border, Mas, di sini yang men-scanning ketika hati kita bersih, fokus atau jujur atau tidak ketika masuk. Jadi sehingga ini kita harus tenang, karena habis ini kita scanning dulu seperti di bandara, Mas. Tapi screeningnya dalam bentuk halus ya? Ya, halus dan positif gitu. Memang harus dengan kebersihan hati dulu, Mas. Tenang dulu. Oke, bisa kita mencoba masuk? Iya. Kita lewati petugas screening? Iya. Wow. Iya.
Ini sebelum cerita lebih banyak, boleh kita jelaskan dulu Om ke teman-teman Javanica secara arsitekturnya, karena ini cukup unik dengan hiasan tempel-tempelan keramik. Iya, ini keramik kalau tadi kita lihat banyak sekali ya. Ini sebenarnya berasal dari negeri Tiongkok. Iya. Iya, dibawa oleh istri dari Sunan Gunung Jati, yaitu Nyonya Ong Ting Niu. Dan waktu beliau ke sini juga membawanya itu berkapal-kapal Mas, banyak. Jadi memang ada misi diplomasi, misi persahabatan juga, dan meninggalkan cindramata juga. Jadi ini adalah keramik-keramik asli dari negeri Tiongkok Mas, dari Tiongkok sana. Dan ini memang kalau kita lihat di Cirebon, tidak hanya di Keraton Kanoman saja, juga ada di situs-situs lain, dan terutama yang akan kita kunjungi juga itu Keraton Kasepuhan. Kasepuhan, ada Iya. Kanoman pasti ada. Ada Kasepuhan, ya, karena kalau kita melihat Kanoman Kasepuhan itu merujuk pada pembentukan tahunnya. Oke. Ya, ini kan memang di antara abad ke-15, abad ke-16 pembentukannya, berdirinya, dan tepat kita berdiri di sini adalah Siti Hinggil Mas, atau tanah yang tinggi. Jadi mengingatkan kita kalau berkunjung ke Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Ada Siti Hinggil, kemudian ada Bangsal Witono, Bangsal Manguntur Tangkil. Iya. Kemudian selain sebagai tempat untuk raja ya, Iya. ini adakah fungsi lain sewaktu masih aktif? Iya, memang ada beberapa ketika melihat prajurit yang sedang berlatih di sana juga Mas. Iya, dan menerima tamu ya. Jadi tadi kita kan ke bangsal yang ada di depan Mas. Kalau di Jogja saya masih ada bangsal yang di depan tadi yang kita lenggan duduk-duduk di sana. Itu sebenarnya kalau ada tamu kebesaran ataupun tamu undangan itu biasanya nanti stopnya di sana dulu. Di sana. Iya, jadi ada pemeriksaan scanning dan macam-macam. Kemudian juga di bangsal itu biasanya untuk rakyat yang menghadap para wedono Mas. Wedono itu seperti camat lah sekarang gitu, atau lurah atau apa, itu menghadapnya di sana untuk keperluan sebelum nanti disampaikan ke sultan yang ada di sini, Gusti Sultan. Ini kalau boleh diceritakan, jalan pintunya kan ada banyak ya Om. Iya, Yang tadi pertama 1, kemudian samping 2, iya. kemudian ini ada lagi dan bentuk-bentuknya beda-beda. Oh, ini Paseban Mas. Ini dijelaskan sedikit boleh Om? Boleh ya. Paseban, Paseban ya. tempat rakyat menghadap sultan. Iya. Ada sendiri ya? Iya, jadi tempat ini kan dari sana sih Mas tadi. Ketika sudah diterima di bangsal yang di depan, kemudian ke sini itu untuk rakyat menghadap sultan. Jadi di sini yang saya lihat ada beberapa warga rakyatnya waktu itu menghadap sultan itu dengan sebenarnya mau demo Mas, karena ada penarikan pajak yang terlalu tinggi dari pemerintah kolonial juga. Tetapi jika zaman dahulu kan juga ada yang topo PP istilahnya di depan, ingin menyampaikan aspirasi. Orasi ya? Iya. Tetapi itu semua dilakukan dengan santun. Jadi tidak ada demo yang besar, bahkan pengerusakan dan macam-macam. Sehingga yang ke sini pasti nanti diantarkan. Ada niat apa untuk menyampaikan apa. Jadi ada kebijakan, ada kewibawaan dan wicaksananya beliau itu memberikan solusi gitu. Dan itu bisa bertemu langsung dengan beliaunya? Iya, bisa disampaikan, dan biasanya itu mengikuti ini Mas, struktur protokoler. Jadi ketika itu dari rakyat biasa, kemudian ke kayak ketua RT-nya, kemudian ke walinya, ke lurah wedono gitu, pasti nanti ikut ini Mas. Penyampaiannya itu selaras gitu, nggak ada ditambahin, nggak ada yang dikurangi gitu. Karena Gusti Sultan sendiri kan waskito ya Mas, jadi beliau bisa mengetahui mana orang yang bicara dengan benar ataupun yang dibikin-bikin atau yang nggak bisa dipercaya. Gitu. Oke, karena sudah agak mendung. Iya. Seperti ini ya baju yang kita pakai hari ini. Iya, ini adalah batik Mega Mendung ya. Bukan batik Akatsuki ya Om. Iya. Iya. Jadi batik yang kita pakai hari ini juga tematik karena merupakan salah satu batik khas dari kota Cirebon itu sendiri. Iya. Dan ini juga mendunia Om. Iya. Saya baca beberapa artikel. Ini juga jadi salah satu sampul di buku tentang batik dunia. Iya, dan batik ini sebenarnya memang khas pesisir dan diciptakannya
ada beberapa banyak versi ya. Salah satunya beliau tadi Nyonya Ong Ting Nio itu juga menciptakan ini. Kalau kita lihat sebenarnya ini penuh makna sekali. Jadi terinspirasi dari alam atas, ya alam atas. Dan ini warnanya yang kita pilih memang sengaja biru. Jadi ada biru tua, ada biru muda. Biru muda itu sendiri menggambarkan masa depan seseorang yang cerah, seperti cerahnya langit. Biru tua? Biru tua menggambarkan pengharapan. Ya, karena air di sini adalah sumber kehidupan, sumber pengharapan. Ketika musim kemarau berlanjut-lanjut, para petani mengharapkan hujan turun. Jadi ketika mendungnya itu sudah gelap, itu justru menjadi doa yang terkabulkan, Mas. Karena air sumber penghidupan. Ya, dan ada satu pesan bahwasanya kalau hujan itu setiap tetes airnya kan dijaga malaikat. Gitu. Jadi ini berkah gitu, Mas. Ya, dan satu lagi megah itu mega itu kan awan, megah di sini. Dan menenangkan, sifat yang menenangkan dari air hujan itu juga melambangkan sejatinya ketika orang itu memakai batik ini ya Mas, batik mega mendung, itu terlihat berwibawa, terlihat megah, tetapi tetap santun, ramah dan sopan. Jadi sifatnya tetap tenang seperti air. Auto berwibawa nih kita. Iya. Ya Om, udah mendung ini? Iya. Mendung Kita tak berarti lanjut hujan. sana. Sini, sana. Sini aja. Oke, baik. Kita sudah masuk ke dalam karena ini merupakan tempat penyimpanan pusaka. Jadi nanti kita persilahkan Om untuk bercerita mana-mana yang memang akan diceritakan, akan disampaikan kepada teman-teman Javanica. Iya. Jadi ini kereta kencana Mas Di, Sobat Javanica, dan ini salah satu yang spesial. Dan saya pribadi sebenarnya pengen sekali ziarah ke sini, dan pada hari ini kesampaian gitu. Oh gitu. Iya. Dari pertama waktu itu sudah ke Kanjeng Kiai Grudo yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian ke Kanjeng Nyai Jimat yang ada di Museum Roto Wijayan yang ada di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk ziarah di kereta kencana, kereta Paksi Naga Liman yang ada di Museum Keraton Kanoman Cirebon. Ya, Mas. Dari keretanya ini sendiri Om, tadi Om menyebutkan ada 3 kereta, apakah itu berkaitan? Iya, jadi di sini ada 3 kereta, nanti kita akan berjalan ke sana. Jadi ini yang paling sepuh, yang paling tua, dan kereta ini memang diproduksi made in Nusantara Mas, asli gitu, dari bumi Nusantara. Dan kalau kita lihat di sini tahunnya ini ya Mas ya, 1350 Saka. Iya. 1428 Masehi. Atas pemrakarsa Pangeran Losari. Losari ya, sekitar abad ke-15 ya Mas ya. Dan ini namanya itu tergabung dari 3 unsur. Jadi ada Paksi, Naga, Liman. Paksi, Naga, Liman. Iya, Paksi itu kan burung. Iya. Kemudian Naga itu ular naga. Iya, naga. Liman itu gajah. Oh. Ya, iya. jadi kalau kita lihat di sini untuk Paksinya bisa kita lihat di sayap. Ya, di sebelah sayap ini seperti burung Garuda, Mas. Kemudian naganya di bagian muka, di bagian dan itu gabungan juga ada di sana belalai. Gitu. Dan termasuk badannya juga perpaduan juga, Mas. Jadi ada perpaduan gajah dengan ekornya itu juga burung Garuda. Ini melambangkan 3 entitas etnis yang ada di Cirebon. Kalau kita lihat pertama, Paksi itu adalah Arab, Mas. Oh ya. Kemudian Naga adalah Tiongkok, dan kemudian Liman itu India. Iya. Jadi gabungan dari Arab, ketiganya itu. Tiongkok sama India. Ya, dan ini kalau kita lihat dari atas, ini murni terbuat dari kayu jati solid atau kayu gatilok. Yang langsung dipahat, nggak diteter, nggak disambung ya. Dan untuk kaki-kakinya, kesis dan macam-macam ini dari besi. Dan kereta ini dipergunakan, dikendarai oleh Gusti Sultan waktu itu. Jadi untuk macam-macam Mas, untuk keperluan kenegaraan, keperluan juga
kirap, iring-iringan dan macam-macam. Dan ini di atasnya kan ada tombak dan trisula, Mas. Oh yang di digenggam, belalainya ya ada gading dan ada senjata di situ. Dan kereta ini juga dipergunakan itu dari awal sampai dengan Gusti Sultan yang ke-8 pada tahun 1930-an. Oke. Ya, dan yang menurut saya spesial, yang istimewa, mungkin kita pikir kalau kereta ditarik kuda. Kuda. Ini Iya. apa yang menarik? Ini ditarik kerbau bule. Oh, Iya. mirip seperti ini ya? Solo. Solo. Iya, jadi Kerbau- ini. ada Kerbau apa? Ada kesamaannya, Mas. Tetapi ini kereta yang usianya sepuh paling tua. Lebih bilang yang salah satu yang tua Di antara- bumi Nusantara justru. Oh, Iya, iya, karena kalau kita lihat yang di Solo itu kan pertengahan abad ke-18 dan di Jogja pun sama. Jadi ada abad-abadnya, Mas. Abad ini tadi kalau di angka 1428 berarti abad 15-16, kalau di Solo abad ke-17, kalau di Jogja abad ke-18. Selingnya lumayan ya? Iya, Lumayan iya, jauh. iya, dan memang ada perbedaan-perbedaan di situ, Mas, tahun-tahunnya, tapi fungsinya hampir sama. Lantas setelah tahun 1930 itu ada replikanya yang ada di sana. Boleh kita Ya, lihat? mungkin kita lihat di sana. Ini beliau yang sekarang bertahta, Mas. Gusti Sultan yang ke-12. 12 ya, Raja Muhammad Emiruddin. Iya. Nah, kalau yang ini, Mas D, ini kereta Jempana, ini ori ya, masih original, dan kalau yang ini dipergunakan oleh permaisurinya. Itu ya, dan sama, Mas, untuk penariknya juga sama. Menggunakan kerbau bule juga. Jumlahnya 4. Kalau kita lihat lebih detail, motif-motif ukirannya hampir sama ya, Iya, seperti batik. Batik ya, Megamendung juga. Karena memang ada apa ya, Megamendung sendiri itu sakral, Mas. Jadi tidak hanya terkesan sebagai motif batik saja. Tapi kalau tadi sudah kita bahas sebelumnya, itu penuh dengan filosofi dan sifat-sifat yang akan diteruskan apalagi seorang sultan dan permaisurinya. Iya. Gitu. Jadi semuanya akan ada di elemen-elemen baik properti, juga kendaraan, kain yang dikenakan, dan juga beberapa ornamen yang ada di bangunan keraton sendiri. Kita lanjut Iya. yang tadi sambungannya. Iya, ini pangeran, Mas, adik dari beliau. Oh ya, Iya. Ya, kalau yang ini replikanya, jadi vaksinnya kali. fungsinya hampir sama, bentuknya juga mirip ya, Mas, ya, hampir sama. Dan ini yang dipergunakan sultan berikutnya, Mas. Ya, jadi setelah sana yang tadi yang asli itu diistirahatkan, Iya. kemudian menggunakan yang replikanya ini, gitu, Mas, yang sering dipergunakan beliau. Ada tahun pembuatannya tahun 1997. Oh ya, baru ya berarti. Ini memang masih banyak dan kita tidak cukup untuk menceritakan. Dan ada satu hal lagi sih, Mas, yang cermin ya. Kalau kita lihat yang dipakai oleh Ibu Permaisuri juga di sini. Ini foto-foto zaman dulunya. Yang tadi kita masuk depan tuh loh, Mas. Jadi Oh iya, ini waktu masih ini ya, masih rame ada Siti Hinggil. tempel-tempelannya. Dan ini lebih tinggi tuh, Mas, memang Iya. zaman dahulu. Kalau sekarang sudah agak rata Agak gitu. rata. Ada pembandingnya lah gitu, foto-fotonya zaman dulu. Oke, baik teman-teman. Yang mau diceritakan di dalam museum sudah di dalam cukup kurang lebihnya. Iya. Tempat penyimpanan pusaka sudah. Sudah. Oke, Sudah. Ini baik, kita sekilas nanti lanjut. melihat lonceng yang ada di Lonceng luar. yang dari Raffles tadi. Iya. Oke, boleh. Ya teman-teman. Pak, makasih ya. Matur nuwun. Iya, ini disebutnya dengan lonceng Gajah Mungkur. Lonceng Gajah Mungkur. Iya, tapi tidak ada hubungannya sama waduk ya, Mas. Oh, iya. Tempatnya Mas di Wonogiri. Ini kalau kita lihat di atas tuh, Mas, ornamen yang di gable-nya atau dalam arsitektur ini kan kalau kita lihat di depannya ini kan fasad ya. Iya, Di iya. atasnya ada Iya. ada gable Iya. atau mahkota bangunan atau disebutnya dengan focal point dari suatu bangunan. Itu menyerupai dengan ornamen gajah, Mas. Ornamen gajah. Iya, tetapi yang dilihat dari belakang. Oh. Di iya. puncaknya, di kemuncaknya, di focal point-nya dari suatu bangunan.
kan seperti gajah dari belakang. Ya, gajah mungkur, gajah yang memungkur. memungkuri. Yang memungkuri Iya. itu membelakangi Membelakangi. dalam bahasa Jawa ya, mungkur. Terus di bawahnya ini ada lonceng. Nah, loncengnya ini spesial Mas karena pemberian dari Tuan Sir Thomas Stamford Raffles untuk Keraton Kanoman Cirebon waktu itu. Ya, dan fungsinya ini kan loncengnya ini dahulunya itu difungsikan untuk penanda waktu sholat. Karena di sebelah sini itu langgar. Ya. Dibunyiin. Iya, jadi ini untuk tempat ibadah untuk sholat ini langgar dan ini dibunyikan 5 kali mengikuti 5 waktu sholat gitu. Tetapi pada tahun 1970 hingga 1980 ini sudah tidak difungsikan dan sekarang menjadi monumen tetenger atau penanda. Oke. Ya, dan yang unik ini Sobat Javanica, di bawahnya ini dahulunya sempat dipergunakan untuk garasi mobil Sultan. Gitu Mas. Dari Gusti Sultan waktu memarkirkan mobil sempat di sini juga. Di dalam. Di dalam, ya. Ini kalau kita ngomong-ngomong tentang Raffles kan dibahasnya tentang History of Java. Iya. Ya, ya ini nanti akan kita bahas secara mendalam lagi di topik yang lain gitu. Tetapi tidak afdol kalau kita datang ke Cirebon kita tidak menemukan titik mula awal berdirinya. Oh, boleh Om. Iya, dari kata apa Cirebon itu? Itu. Cirebon. Ya, nanti kita mulai masuk ke dalam. Di dalam ada namanya tempat Witono, Mas, gitu. Atau Witana dalam bahasa sini gitu, Witana. Oke, sepertinya kita sudah mau dituntun ke Dalam. tempat yang baru lagi. Iya. Ya, Om. Iya. Kita Monggo. langsung ke Kita ke sini aja, Mas Di. Iya. Sekarang kita sudah sampai di Witana Iya. yang konon katanya merupakan sebuah titik awal dari Iya. terbentuknya Cirebon. Bagaimana Om? Ya, jadi kalau kata Witana sendiri kan dari awit-awit ana, Mas. Maksudnya Awit-awit awal-awal mula Oh iya. gitu. Wiwit. Wiwit, Iya. awit, kawitan, Hmm. awalnya berdiri. Jadi boleh disebut ini titik 0 km atau tonggak pertama kali Cirebon itu berdiri. Oke. Iya. Jadi ini kita mulai jalan agak mendekat ke sana. Boleh. Ke sana aja, Mas. Kita berhenti sini dulu. Oke. Untuk bangunan yang di belakang sana, Mas Dir, teman-teman dan Sobat Javanica, ini dulunya itu adalah tempat tinggal atau dalam dari Pangeran Walang Sungsang. Walang Sungsang berarti Iya. masih hubungan erat dengan Raja Prabu Besar Prabu Siliwangi. Siliwangi. Iya, jadi beliau ini putra. Masih ada Iya. garis keturunan putra dari Sri Baginda Prabu Siliwangi. Dan beliau kemudian mengambil tempat ini sesuai dengan petunjuk. Jadi sesuai dengan petunjuk yang beliau dapatkan lewat wisik mimpi, Iya. itu mencari satu tempat yang itu lokasinya dekat dengan pesisir pantai utara Oke. atau Muara Jati waktu itu disebutnya. Dan waktu beliau sampai di sini, berdasarkan waskitonya beliau mengambil beberapa ini, Mas, karang yang ada di laut. Itu Seperti yang seperti di yang ada di belakang belakang kita. ini, walaupun Atau di ini belakang asli? ini asli, Mas. Asli? Dan ini sudah mengalami tambahan-tambahan gitu. Oh iya iya. iya. Jadi ini juga mengingatkan dengan situs yang ada di kota Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi. Iya, dan Arsitekturnya ini ya. hampir sama. Hampir sama. Iya, dan itu pada tahun 1428 atau di abad ke-15 sampai dengan 16, memang ini ya nanti akan mempengaruhi frasa atau toponim nama Cirebon itu sendiri, Mas. Cirebon. Iya. Jadi beliau itu waktu kesini ya pertama kali, Pangeran Walang Sungsang, itu beliau juga menjadi seorang nelayan yang saya lihat. Jadi Oke. andap angsor, Mas. Iya, Jadi iya. beliau itu tidak memposisikan dirinya sebagai seorang putra raja, tetapi waktu itu beliau juga menjadi seorang nelayan. Sehingga siapa sangka kalau beliau itu sebenarnya putra raja yang nanti akan membuat daerah ini menjadi lebih besar, gitu. Oke. Dan saat itu karena bisa diterima oleh masyarakat, beliau juga membuat seperti olahan dari udang laut yang kecil-kecil, Udang rebon. rebon, Iya. ya. Dan dari kata itu munculnya karena cuy ya atau cai Cai. rebon
itu Air. artinya air udang gitu. Jadi kan udang rebon itu kecil-kecil mas, kemudian harus direndam dulu. Hal ini juga menciptakan waktu itu produksi udang rebon atau terasi yang besar yang masih di sini. Sehingga dari sebutan Cai Rebon menjadi Cirebon. Ini dari fasa pertama. Iya. Dari toponim yang kedua itu dari bahasa carup. Carup itu campur. Carup. Dan kadang dari bahasa Cirebon, carup, ya, carup, bahasa iya. bahasa sini. Jadi carup yang berarti campur itu karena mengingat entitas etnis yang ada di sini itu multi etnis mas. Jadi ada Tionghoa, ada Jawa, Sunda, kemudian ada India, ada Arab juga yang menjadi ngeblend jadi satu di sini. Kemudian dari kata carup menjadi caruban, menjadi caribon, menjadi cerilbon, Caribon hingga Cirebon gitu. Cirebon. Ya, panjang, dan di era kolonial Belanda juga disebutnya dengan Cirebon gitu di sini secara logat Belanda. Cirebon itu. Ya, dan tempat ini juga menjadi sebuah pesanggrahan, menjadi sebuah apa ya mas, pemula gitu. Jadi kalau nanti kita diizinkan masuk sekarang, kita mulai masuk ke dalam. Di dalam masih ada ini ya, Iya, karang-karangnya. masih nunggu ini sudah. Kita ke sini. Iya, jadi tempat ini juga ini mas yang diberikan gambaran ke saya waktu itu beliau ya Pangeran Walangsungsang itu memang ada koneksi dengan kerajaan Galuh waktu itu. Iya. Ya, Dari tapi Sunda ya? Galuh Sunda ya, yang ada di Galuh. Tetapi ketika beliau dimintain upeti dan upetinya ini ternyata ini mas, biasanya kan kalau kita ketahui uang ya, tetapi terasi. Ya, itu suatu ketika beliau memang tidak memberikan. Karena tujuannya di sini ingin membuka otonomi daerah sendiri. Dan ketika utusan dari Raja Galuh ke Cirebon waktu itu dijelaskan, utusannya mengerti dan disampaikan ke rajanya. Dan sejak saat itu ketika Pangeran Walangsungsang ingin membuka daerah di sini menjadi sebuah kadipaten waktu itu, maka beliau digelari sebagai Adipati pertama Cirebon dengan gelar Adipati Cakrabuana. Masih memang ini ya, memang dijaga keasliannya ya. Iya. Kemudian yang di depan kita ini ini bangunannya kan berbeda dengan yang lain, nggak ada karang-karangnya. Iya, ini tempat utama mas. Jadi dahulunya cungkup atau pesanggrahan ya, tempat beliau tinggal itu di sini mas. Pangeran Cakrabuana tadi. Jadi beliaunya tinggal di sini dan ini menjadi tonggak utamanya, tempat utamanya yang awal mula Cirebon itu terbentuk, didirikan. Gitu. Ini mas, Sumurnya juga pakai ini ya? Iya, pakai ya? timba, iya, sama pakai karang juga. Dan ini memang memiliki satu energi spiritual yang kuat mas. Iya, karena ada beberapa cerita, ini hampir mirip dengan Sumur 9 yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi waktu itu saya lihat juga ya, saya ambil satu sampel. Ini selain memang untuk pensucian diri, juga untuk berdoa, untuk mandi, apalagi menjelang bulan Ramadan seperti ini mas, afdol gitu. Juga menjadi media atau perantara untuk penyembuhan gitu. Jadi ada orang yang waktu itu sakit secara medis maupun non medis, itu kalau ikhtiar berdoa dengan sungguh-sungguh, maka air ini bisa menjadi medianya mas. Iya. Bahkan ini ya? sih kalau saya lihat ilmu-ilmu teluh, santet, pelet juga bisa gogrok, luntur, dinetralisir di sini. Dan pernah juga ada orang ya di luar kota, dari kota Cirebon sendiri, itu sudah berpuluh-puluh tahun menikah tapi tidak diberikan keturunan. Kemudian ke sini? Ya, kemudian lantaran berdoa, meminta ini dan mandi, minum juga, akhirnya diberikan keturunan mas. Itu secara lantaran, karena air itu kan pasti secara residual energi bisa menyimpan akumulasi doa-doa baik gitu. Apalagi beliau pangeran yang ada di sini kan membuka dan macam-macam berdoa setiap hari, sehingga itu bisa mericas
kita gitu Mas. Ya. Ini air yang ada di sumur masih bisa ini? Masih bisa? digunakan? Ini kalau mau ngambil Mas? Boleh? Boleh. Wah, boleh Om. Ya. Ini penggunaannya dibuat cuci muka atau Mau cuci diminum? muka sama minum, kita minum dikit aja. Boleh. Minum bisa? Ya, boleh dikit aja. Belum nanti kita closing ya semuanya. Udah Mas, gitu aja. Bentar. Bentar, Om. Ya, segini aja nggak apa-apa. Oke. Ini Mas Di, kasih dulu. Ini diminum? Minum dikit sama cuci muka. Ini saya. Seger ya? Iya. Cuci muka Om. Ya. 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 Ini kita ada di penghujung acara. Jadi kita langsung recas semuanya di sini ya. Oke. Ya. Mungkin perjalanan kita sudahi sampai sini karena sudah menjelang maghrib. Diucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kita dari awal. Tetap lestarikan budaya dan sejarah kita. Ya. Karena itu adalah nilai jati diri dari bangsa kita. Oke, dan jangan kemana-mana karena kalau kita sudah ke Kanoman, Ya. pasti kita juga akan Sowan ke Kasepuhan. ya. Iya. Jadi ikuti terus channel Kisah Tanah Jawa dan jangan lupa subscribe. Subscribe, berikan komentar positif, masukan, kritik dan saran, share sebanyak-banyaknya dan like juga. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join membership. Ucapkan banyak terima kasih. Kalau mengikutinya di akhir, mungkin tanya kok ini belum keluar subtitlenya gitu. Ada pencetannya Iya, sekarang. di tombol CC atau close caption. Close caption ya. Oke, diucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya sahabat Kisah Tanah Jawa. Perkenalkan, nama saya Farihin. Saya tim Pustaka Keraton Kanoman Cirebon. Saya di sini dipercaya sebagai anggota tim Pustaka Wangsakerta Keraton Kanoman sejak 2017 sampai dengan sekarang. Seperti ini Mas, sebelum kita jauh ngomongin tentang Kanoman ya. Jadi tadi waktu awal masuk itu udah mencuri perhatian Mas. Kenapa kok masuk Kanoman kok harus melewati gang sempit dan banyak kayak pasar gitulah. Oh gitu ya. Gimana itu Mas? Gimana Mas? Pasar sendiri kan itu merupakan pasar yang dibangun oleh kolonial gitu. Jadi sebenarnya desain pasar bukan di depan keraton. Kalau desain pasar sendiri memang itu merupakan bagian dari politik kolonial Hindia Belanda waktu itu, bagaimana memecah kemudian antara sultan dengan masyarakat yang kemudian akhirnya menjadikan pasar itu sampai hari ini menjadi polemik gitu. Oh masih jadi polemik? Masih jadi polemik, tapi ya karena itu pasar itu kan menjadi apa istilahnya mata pencaharian, cuman kan akhirnya akses untuk ke keraton susah gitu. Dan itu menjadi akses satu-satunya untuk masuk ke Keraton Kanoman. Jadi para pinangeran Keraton Kanoman itu banyak yang memberontak kepada kolonial sehingga ditaruh pasar di depannya gitu oleh kolonial. Jadi dibikin sekat gitu lah. Penyebabnya dulu gitu ya? Iya, salah satunya itu. Karena beberapa para pinangeran yang memberontak itu rata-rata dari Kanoman, misalnya Mbah Mukoyim, murid pesantren. Kemudian Kiai Ismail, adiknya, kemudian Pangeran Raja Kanoman, Pangeran Raja Kabupaten, itu semua rata-rata dari Kanoman. Nah, Itu akhirnya maksudnya sampai sekarang tuh dampaknya terasa. Salah satunya apa Mas? Ya salah satunya orang dibikin malas untuk datang ke Keraton Kanoman, sehingga kalau kita bicara pariwisata gitu ya, kan gimana orang mau tertarik berkunjung ke keraton kalau aksesnya sendiri itu susah gitu. Nah, mungkin itu salah satunya. Dan mungkin nggak Mas, itu cuma salah satu yang akhirnya membuat
keraton atau kesultanan di Cirebon ini yaitu dari pecah atau semacam berseberangan lah. Itu bagian dari efek ya. Pasar itu bagian dari efek pecahnya keraton. Oh, berarti Karena itu tulap. iya, jadi kalau pecahnya itu jauh sebelum desain pasar dan bangunan pasar. Jadi pasar itu efek karena para pinangeran keraton banyak yang memberontak. Kenapa banyak memberontak? Karena dipecah sehingga VOC masuk, menguasai jalur rempah, menguasai perdagangan, memonopoli perdagangan. Akhirnya para pinangeran yang tidak mau kooperatif dengan VOC lebih memilih untuk keluar dari keraton dan melakukan perlawanan bersama dengan santri dan masyarakat gitu. Mas, aku mau nanyain masalah urutan timeline-nya sebenarnya. Ya. Dikatakan sekarang keraton Kanomanan itu termasuk keraton yang paling tua, yang saat ini masih eksis. Kalau ngomongin timeline, berarti kan lebih tua juga dari keraton Jogja dan Solo. Ya. Kalau boleh tahu mas, dimulai dari tahun berapa sih mas ini Kairman ini? Sebelum pecah loh. Sebelum pecah ya. Iya, itu boleh nggak mas cerita sedikit lini masanya itu? Dalam naskah Babat Cirebon di Keraton Kanoman yang setiap tanggal 1 Suro itu dibacakan ya. Jadi itu juga termaktub dalam naskah Purwakaca Rubanagari, kemudian naskah Negara Kertabumi ya. Itu babat alas awal mula kemudian dibangun Keraton Cirebon atau yang sekarang jadi ada Kanoman Kasepuhan. Itu tahun 1367 Saka atau 1445 Masehinya gitu. Pas tepat hari Minggu Kliwon tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Nah, itu pun masih cikal bakal. Itu eranya Pakuwuan dulu. Sebelum kemudian menjelma menjadi sebuah keraton. Nah, baru kemudian keraton dibangun yang kita bisa baca dalam Risalah Hari Jadi Kabupaten Cirebon itu sekitar tahun 1452 atau 54 baru kemudian dibangun keraton. Sampai pada era Sinuhun, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Mas atau Pangeran Muhammad Zainul Arifin itu kira-kira ini luasnya 50 hektar. Jadi Keraton Pakungwati itu meliputi yang kita sebut sekarang Kanoman Kasepuhan. Itu sebelum pecah. Jadi Keraton Cirebon itu luas sebelum pecah gitu loh. Yang sekarang jadi Jalan Pulau Saren, Jalan Benteng, Pasuketan, Petratean, itu dulu wilayah keraton. Cuman wilayahnya dipersempit gitu loh. Dipersempit oleh kolonial gitu sehingga kita hanya bisa melihat Keraton Kanomannya sekitar 5-6 hektar. Kemudian Kasepuhan bisa kita lihat sekitar 24 hektar. Artinya mana yang 20 hektar itu? Itu. Maka kita bisa lihat di peta di buku sejarah Cirebon abad 17 ya, yang ditulis oleh tim dosen-dosen dari Universitas Pajajaran itu. Itu satu area, Mas. Satu baluarti gitu loh. Kanoman Kasepuhan itu sebelum pecah. Nah, itu Keraton Pakungwati. Namanya ya, Mas? Namanya. Nah, baru kemudian area yang sekarang Kasepuhan itu dulu itu area perluasan yang dilakukan oleh Pangeran Pesarean atau Pangeran Tajul Arifin, anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi pasca Sinuhun keluar dari pemerintahan, beliau memilih untuk berdakwah keliling di Tatar Sunda, menyebarkan agama Islam. Yang bertahta di Cirebon itu adalah anaknya Pangeran Pesarean yang kemudian membangun perluasan area yang kemudian jadi Kasepuhan itu. Nah, itu area perluasan. Makanya kalau teman-teman misalnya ke Kasepuhan, biasanya akan diterangkan keraton ini berdiri 1529. Nah, itu 1529 itu perluasan wilayah yang dilakukan oleh Pangeran Pesarean. Bisa kita cek misalnya di Purwakaca Rubanagari gitu. Ya, begitu. Kalau narik sedikit Mas, sebab akhirnya diputuskan dibagi dua tuh Mas. Kenapa sih Mas sebenarnya? Waktu itu Panembahan Girilaya. Beliau tuh anaknya Sedang Gayam anaknya Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin, lalu Panembahan Ratu pertama ya. Panembahan Ratu anaknya Sedang Kemuning anaknya Pesarean Muhammad Arifin anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi generasi cicit berarti ya. Panembahan Girilaya waktu itu mempunyai istri dari Mataram.
anaknya Amangkurat I. Nah, Panembahan Girilaya ini sejak pertama kali beliau bertahta, beliau kemudian diundang oleh mertuanya Amangkurat I itu untuk datang ke Mataram bersama dengan 2 putranya, yaitu Martawijaya Samsudin yang kemudian disebut Sultan Sepuh, dan juga Kartawijaya Badriddin yang kemudian disebut Sultan Anom pertama ini. Diundang ke sana ke Yogyakarta ya. Undangan yang dikira adalah rasa kangen lah, mungkin rasa kangen antara mertua kepada menantu, ternyata itu berubah menjadi sebuah tahanan terhormat. Sehingga Panembahan Girilaya selama 12 tahun kurang lebih tidak bisa pulang ke Cirebon bersama dengan 2 orang putranya yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu setelah itu sekitar tahun 1662 Panembahan Girilaya wafat dan dikuburkan di Astana Giriloyo yang dekat dengan Imogiri itu. Nah, itu di situ ada makam Panembahan Girilaya, itu Raja Cirebon yang dimakamkan di Jogja waktu itu. Nah, makanya kemudian ketika Mataram diserang oleh rombongan Trunojoyo dari Madura, Monte Moreno, kemudian Karenggalesong, anaknya Hasanuddin Makassar, itu kedua putra mahkota ini kemudian diselamatkan oleh Trunojoyo. Itu tahun 1677. Makanya Amangkurat itu terusir keluar tuh dari Jogja, dari Karta ya kalau waktu itu. Keluar, wafat di Tegalwangi. Kemudian beliau disebut Sunan Tegalwangi itu. Nah, 2 orang putra mahkota Cirebon dibawa oleh Trunojoyo. Nah, lalu kemudian 2 putra mahkota ini dibebaskan oleh Pangeran Wangsakerta, adik dari Martawijaya dan Kartawijaya itu. Wangsakerta meminta bantuan kepada Ageng Tirtayasa yang juga masih kerabat dari Cirebon. Lalu kemudian beliau dibebaskan, dan dua-duanya demi menghindari perpecahan di antara keduanya, maka kemudian dua-duanya diangkat sebagai sultan. Itu ya, itu. Cuman di sini ada titik di mana orang nggak banyak tahu. Orang nggak banyak tahu. Nah, yang orang nggak banyak tahu itu begini. Ibunya Sultan Anom, Kartawijaya, dengan ibunya Martawijaya ternyata berbeda. Ternyata berbeda. Kalau ibunya Sultan Kanoman itu Banten. Sementara ibu dari Marta, Kasepuhan, itu dari Mataram. Nah, maka di catatan kita di sini menyebutkan bahwa berbeda ibu antara Sultan Anom dengan Sultan Sepuh. Meskipun versi yang lain itu sama ibunya gitu. Tapi kita punya referensi yang berbeda terkait dengan ibu dari kedua putra mahkota ini. Nah, maka Ageng Tirtayasa menghendaki putra mahkota itu adalah Kartawijaya Badriddin, Kanoman gitu. Sementara waktu itu Wangsakerta karena tidak mau ada perpecahan, akhirnya beliau juga meminta saran gitulah supaya tidak terjadi perpecahan. Dan versi yang lain kita bisa cek di beberapa, saya pernah membaca salah satu buku itu, justru yang Marta ini yang waktu itu lebih pro kepada VOC waktu itu. Nah, makanya persoalan Anom dengan Sepuh ini pun sebenarnya belum selesai. Jadi tidak bisa kita sederhanakan dan kita hitam putihkan, oh Anom itu muda, gitu loh. Oh Sepuh itu tua, gitu loh. Enggak sesederhana itu persoalan, ada kompleks gitu. Kalau secara ini mas, tahta atau misalnya secara tingkatannya dari yang dari Banten sama Mataram tuh ada strata itu nggak sih mas? Atau sebenarnya sama? Kalau yang di kita sendiri kan gini, jadi putra mahkota itu harus dari kerabat yang masih satu genealogi dengan Sunan Gunung Jati. Satu darah. Ya, makanya di Kanoman pun permaisuri harus ratu gitu ya, yang keturunan Sunan Gunung Jati gitu. Tapi konteks pada waktu itu kan, waktu itu belum muncul pembagian waktu Girilaya itu ya, belum karena pembagian itu baru ketika anaknya ini yang Marta dengan Karta ini itu.
Nah, maka kalau Banten ini menghendaki Karta, Sultan Kanoman gitu, itu putra mahkotanya. Nah, maka kita ada cerita misalnya di cerita lokal ya, ada Bodo Cabar Bodo Tawilun itu menceritakan dua putra mahkota itu. Nah, kalau versinya Gamel itu Anom itu bukan muda tapi raja gitu. Jadi kalau misalnya orang Gamel mau kemana? Mau ke raja, mau ke Anom gitu. Jadi misalnya ada raja gitu loh. Putra mahkota itu disebutnya Prabu Anom. Siliwangi itu Prabu Anom, dia putra mahkota. Jadi sepemahaman saya bahwa Anom itu dia kan anaknya Girilaya gitu. Jadi Anom itu adalah putra mahkota. Bukan urusannya dengan kakak adik tapi anak dengan orang tua gitu. Gitu loh, logikanya begitu ya. Makanya ini belum selesai sebenarnya. Maka kalau dari beberapa famili yang di sini, muda itu untuk memudahkan supaya tidak terjadi bentrokan pertumpahan darah gitu. Belajar dari kasus Singosari, belajar dari kasus Mojopahit gitu. Belajar dari kasus Demak. Itu kan semua tumpah darah dalam pergantian tahta. Nah, barangkali Cirebon mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu, akhirnya bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertumpahan darah di antara keluarga, maka Kartawijaya atau Sultan Anom memudahkan supaya tidak ada pertumpahan darah di antara keluarga. Ya. Dibahasakan jadi Kanoman mengalah untuk menghindari. Bisa dikatakan seperti itu. Atau gimana, Mas? Bisa dikatakan mengalah itu memudahkan gitu ya. Menurut Elang Harja sendiri juga seperti itu. Artinya adalah kita bisa lihat pusaka-pusaka yang tua itu ada di sini. Misalnya Paksi Nagaliman, kereta Jempana gitu ya. Kemudian kursi Gading Gilang Kencana, kursi pemberian Prabu Siliwangi pada Pangeran Cakra itu ada di sini. Kemudian jubah Rasul itu mas kawinnya Syarif Abdullah kepada Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Ayah dan ibunya Sunan Gunung Jati itu ada di sini. Gamelan Sekaten yang setiap tanggal 8 sampai 12 Mual Padma atau mulut dibunyikan ada di sini. Termasuk bibit gamelannya dari Sang Hyang Bango. Gong bibit, saron bibit gitu. Bonang bibit, ceret bibit gitu. Itu semua ada di sini. Jadi Kanoman itu kalau bisa kita katakan dan memang itu kenyataannya ya. Satu pewaris tahta, dua pewaris nasab silsilah, dan juga pewaris tradisi. Jadi ketiganya semua ada di sini. Gitu. Makanya pembacaan babad cuma ada di sini. Grebeg Sawal. Tradisi. Ya, semua tradisi komplit ada semua di sini. Dari mulai tahun Alif sampai tahun Jim akhir semua ada. Dari mulai 1 Muharram pembacaan babad sampai dengan Grebeg Agung bulan Dzulhijjah semua ada di sini. Oke Mas, jadi lanjut tentang bahasa arti belum selesai. Selesai yang dimaksud seperti apa sih Mas? Jadi yang kita maksud dalam arti selesai ini adalah bener nggak kalau Anom itu muda? Bener nggak kalau sepuh itu tua gitu? Nah selama ini kan kita masih banyak menemukan kerancuan dalam mengartikan Anom dengan sepuh itu. Sehingga hal itu dianggap sebagai hal yang belum selesai. Karena secara pengertian baik terminologi maupun etimologinya itu belum selesai. Apalagi kalau kita bicara realitas data dan faktanya. Misalnya pusaka-pusaka, tradisi dan ritual, sampai kemudian garis lurus ketika putra mahkota itu jumenang itu kan semua di sini masih utuh gitu. Nah, sementara di yang lain itu tidak sebagaimana yang di sini. Nah, di sini masih menjaga darah nasab, masih menjaga trah pepakem pergantian tahta raja dari raja ke raja, kemudian masih menjaga tradisi dan ritual budayanya. Semua masih utuh di sini. Dari mulai pembacaan babad sampai dengan Grebeg Agung itu semua masih ada di sini. Sementara hal itu kita tidak menemukan selain di sini. Gitu. Maka kembali yang tadi bahwa
Yang dimaksud selesai adalah ketika kita bisa menemukan etimologi dan terminologi dari pengertian sepuh dengan anom, dan juga dihubungkan dengan data dan faktanya hari ini. Karena keraton itu mesti ada sasmitanya. Kalau kita baca di naskah Tarekat Satoriyah, itu ada namanya serat prama punika cariosan sasmitaning kraton. Punika bab menerangkan tentang babukaning carios, pembukaan cerita tentang keraton gitu. Nah, keraton itu seperti diumpamakan sebagaimana manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada kemaluannya. Betal Makmur itu adalah kepalanya. Otak itu simbol akal gitu. Makanya akal itu adalah mahkota kata agama. Dalam tumpeng itu lombok itu kan di atas gitu ya. Itu karena posisinya adalah Betal Makmur. Nah, Betal Makmur itu kalau kita hubungkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, itu kan tempatnya malaikat bertawaf 10.000 yang nggak balik-balik lagi gitu, tiap hari itu. Nah, itu posisinya adalah di atas. Nah, itu ciptanya, gagasan, ide, pengetahuan, itu adalah Betal Makmur. Itu cipta. Turun ke bawah ada Betal Haram. Itu keraton ya. Ini jantung atau hati. Maka ini disebut karsa. Perasaannya. Lalu kemudian ada Betal Muqaddas. Itu adalah jana loka. Itu pelanangan atau kemaluannya. Itu disebut karyanya. Cipta, karsa, karya. Yang kemudian itu menjadi pengertian budaya. Budaya adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Jadi kalau ciptanya benar, karsanya benar, nyambung toh, maka karyanya akan benar. Itulah keraton. Jadi keraton adalah simbol kebudayaan. Maka di dalamnya ada ritual, ada tradisi, ada pepakem, ada kesenian. Itulah ruang besar budaya. Jadi keraton adalah rumah besar kebudayaan. Sementara kebudayaan adalah mengajarkan untuk gotong royong. Maka inilah tempat asal-usul kembalinya kita semua sebagai bangsa Indonesia kembali kepada makom budaya ini. Nah, keraton harus ada sasmitanya dan Kanoman punya itu. Termasuk pasar pun harus ada sasmitanya. Maka Betal Makmur, Betal Haram, dan Betal Muqaddas disebut sebagai Hendra Loka, Jana Loka, dan Swarga Loka. Ini Hendra Loka, Jana Loka, Swarga Loka. Oke Mas, menarik sih. Terakhir Mas, dari pemahaman budaya tadi dan semuanya, kalau ngomongin satu kalimat atau pesan buat generasi teman-teman yang nanti nonton, ada nggak Mas pesan apa yang Mas pengen sampaikan dari pemahaman budaya itu? Sebenarnya kita harus apa sih sebenarnya? Ada pesan amanat, saya harus hanya melanjutkan. Ini ada pesan amanat dari Kropak 632 kalau nggak salah, yang disampaikan oleh Prabu Guru Dharma Siksa Maharsi di Galunggung. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Tidak akan ada dulu kalau tidak ada sekarang, dan tidak ada sekarang kalau tidak ada dulu. Tidak ada hilir kalau tidak ada hulu. Maka kita sebagai manusia, sebagai generasi muda, sebagai khalifatul fil ard, maka harus selalu dan senantiasa mencontoh dan berkiblat pada masa lalu kita. Harus mengambil pelajaran apa yang telah terjadi di masa lalu. Itulah kenapa kitab suci, kitab wahyu, kita sebagai umat Islam maupun teman-teman sebagai umat non-Islam, itu di dalamnya selalu banyak menceritakan kisah-kisah di masa lalu. Kisah Musa, kisah Isa, kisah Adam, kisah Ibrahim. Semua menceritakan masa lalu, di mana masa lalu itu harus kita ambil pelajaran untuk kita melangkah di masa depan. Maka ada satu kalimat begini, tinta ulama lebih utama daripada darahnya syuhada. Tapi tinta sejarah lebih utama daripada darahnya ulama. Karena tanpa ada tinta sejarah, pengorbanan dan jasa para ulama tidak akan
kita ketahui dan justru malah akan kita lupakan. Maka inilah kita pentingnya belajar sejarah. Dan saya mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh teman-teman Kisah Tanah Jawa, dan ini sangat bermanfaat untuk generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia.